أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أرشد عقول أوليائه إلى توحيده وهداها. بسم الله مجريها ومرساها. سبحانه وتعالى من جبار عظيم لا يماثل ولا يضاهى. فجل ربا وعز ملكا وتعالى إلها. أحمده سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تتناهى. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة من عرف مدلولها لما تلاها. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي يبين كلمة التوحيد لفظها ومعناها. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين عضوا على سنته بالنواجذ وتمسكوا بأمرها. وسلم تسليما كثيرا. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الإمام الترمذي عن أبي ذر جندب بن جنادة الغفاري وأبي عبد الرحمن
Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah ini, khatib mengajak kita semua untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepadanya. Iman dan takwa dalam arti yang sebenarnya, dalam arti yang dirumuskan atau yang dipandukan kepada kita oleh Alkitab dan As-Sunnah, sehingga hidup kita menjadi lebih terarah, hidup kita menjadi lebih kokoh di dalam menapaki jalan kehidupan ini. Iman dan takwa insya Allah akan menjadi bekal yang akan membawa keselamatan kita hidup di dunia dan di akhirat, membawa kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, tema khutbah kali ini adalah tentang bagaimana meraih haji yang mabrur. Ibadah haji adalah puncak dari rukun Islam. Kalau kita lihat, ibadah itu ada yang sifatnya jasadiyah, ada yang sifatnya qalbiyah, ada yang sifatnya maliyah. Ibadah qalbiyah dan lisaniyah misalnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ibadah jasadiyah dan lisaniyah itu diantaranya adalah ibadah sholat. Ibadah yang murni tidak jasadiyah, murni jasadiyah tanpa yang lain-lain itu adalah puasa. Zakat adalah ibadah maliyah, ibadah yang terkait dengan harta. Nah, dari semua ini, ibadah haji merangkum ke semua model ibadah. Ibadah qalbiyah juga, karena di situ ada niat dan juga memancangkan hati ketika melaksanakan ibadah haji. Lisaniyah juga banyak bacaan-bacaan yang diucapkan selama pelaksanaan ibadah haji. Jasadiyah tentu saja, karena ibadah haji adalah perjalanan yang memakan energi fisik yang luar biasa. Kalau satu putar tawaf saja kurang lebih ya, di ring yang terdekat saja itu sekitar 200-300 meter, maka kali 7. Kalau yang di lantai atas bisa jadi satu putar itu hampir sekitar 700 meter atau mungkin 1 kilometer kali 7. Setelah itu harus sa'i dari Sofa ke Marwah yang jaraknya kurang lebih 300 meter, kemudian kembali lagi ke Sofa lagi, seterusnya sampai 7 kali, berakhir di Marwah. 7 kali 7, 4.900 meter. Tambah yang tadi tawaf. Belum lagi Masjidil Haram itu begitu besarnya sehingga perjalanan menuju ke masjid pun membutuhkan perjalanan fisik yang tidak ringan. Belum lagi cuaca yang begitu ekstrim, kadang ekstrim panas. Konon sejak tahun 2026 nanti puasa mulai masuk ke musim semi sampai 16 tahun ke depan. Bahkan di 8 tahun terakhir setelah 8 musim semi, 8 tahun berikutnya adalah haji berada di musim dingin. Ini semua merupakan tantangan-tantangan yang bersifat fisik. Dan tentu saja perjalanan haji membutuhkan biaya.
Dikatakan di dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi Allah yang wajib atas manusia itu melakukan ziarah ke Baitullah. Hijjun atau hajjun itu ada dua penyebutan. Al-Quran kadang menyebutkan hajjun, kadang menyebutkan hijjun, yang artinya adalah berziarah. Al-Bait itu Baitullah yang namanya Ka'bah Al-Musharrafah. Jadi wajib bagi setiap muslim itu pergi haji, tapi diberikan keterangan man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa saja yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Sahabat bertanya, ya, apa itu istita'ah? Nabi SAW menerangkan, al-istita'ah adalah az-zadu war-rahilah, ada bekal dan ada kendaraan. Ini adalah istita'ah. Orang yang belum punya dua ini, kata Nabi, belum punya bekal berupa harta untuk perjalanan, bekal untuk keluarga yang ditinggalkan, dan juga kendaraan yang membawa dia ke sana, maka itu belum wajib haji bagi dia. Di zaman sekarang biaya haji itu mencakup juga akomodasi, kemudian transportasi, dan juga konsumsi, catering. Bahkan di zaman sekarang ini, karena membludaknya minat untuk pergi haji, ada satu lagi yang bisa dikategorikan sebagai istita'ah, yaitu antrian porsi berangkat. Artinya ketika uangnya sudah ada, ya, artinya uang sudah ada, tentu saja artinya sudah ada pesawat yang mengangkut, ada hotel yang bisa dibayar, dan juga ada makanan yang sudah dibayar. Tapi karena belum mendapatkan antrian, dia pun belum bisa berangkat. Ada yang menyebutkan di antara istita'ah adalah kesehatan. Kemudian juga amnul tariq, ketika perjalanan menuju ke tanah suci tidak ada bahaya yang ditemui di jalan. Misalnya melewati negeri yang sedang perang atau negeri yang sedang bencana alam dan sebagainya. Ini adalah di antara kategori-kategori istita'ah. Karena itu para hadirin sekalian, ibadah haji membutuhkan biaya yang besar, maka termasuk dalam ibadah yang maliyah. Ibadah sebagaimana zakat, ibadah haji membutuhkan uang atau biaya yang tidak sedikit. Rangkuman ini ada semua pada ibadah haji. Maka itu ibadah haji adalah puncak atau pamungkas dalam rukun Islam. Namun dengan kelapangan ataupun keluasan syariat Islam, dari 5 rukun Islam, hanya 3 yang mengikat semua muslim tanpa reserve sebagai fardu ain, yaitu syahadat, sholat, dan puasa. Sedangkan zakat dan haji mengikat seorang muslim jika dia memiliki kemampuan. Kalau zakat, jika dia punya harta dan mencapai nisab dan haul, maka dia juga wajib zakat. Selebihnya tidak wajib. Jadi pada intinya setiap muslim itu terikat pada 3 rukun Islam yang secara merata. Tapi untuk 2 rukun Islam yang terakhir, zakat dan haji, hanya bagi yang mampu dan memiliki kemampuan. Para hadirin sekalian, begitu beratnya, ya. Suatu ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ala nakhruju nujahidu ma'ak?" Kenapa kami tidak keluar para wanita untuk berjihad bersama kalian, bersama kaum lelaki? Kata Rasulullah, "La jihadu kunna al-hajjul mabrur walakunna jihadun." Tidak, kata Nabi, jihad kalian para wanita adalah haji yang mabrur. Dia bagi kalian adalah jihad. Jadi nilai jihad bagi wanita adalah haji yang mabrur. Hadis ini dikeluarkan dalam Musnad Ahmad melalui dalam perawinya adalah Siti Aisyah binti Thalhah dari Siti Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Para hadirin sekalian, ada sebuah hadis yang terkenal
Rasulullah SAW mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur itu adalah tidak ada balasan yang pantas baginya kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan di dalam keterangan bahwa al-hajjul mabrur adalah alladzi la yukhalituhu syai'un minal ma'asi, haji yang tidak bercampur sedikit pun dengan dosa-dosa selama perjalanan. Karena di dalam Al-Quran dikatakan faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang ingin melaksanakan ibadah haji, maka janganlah melakukan rafas. Rafas itu perkataan atau perbuatan atau apapun yang menjurus kepada perbuatan hubungan seksual atau yang kita sebut dengan saru, ucapan-ucapan yang porno, ya, apa saja yang berhubungan dengan itu yang membangkitkan syahwat-syahwat itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, fusuk, yaitu melakukan perbuatan dosa, ya, seperti membunuh dan sebagainya. Bahkan ya, ketika umroh, ketika ihram itu dilarang sampai memetik atau mematahkan pohon, ranting pohon, mengambil daun, ya, membunuh hewan, meskipun itu seekor burung ataupun ayam misalnya, tidak boleh. Kemudian juga jidal, tidak boleh melakukan perdebatan, pertengkaran di dalam pelaksanaan ibadah haji. Para hadirin sekalian, maka ketika kita bicara mabrur, tentu saja haji itu ada makbul dan mabrur. Makbul artinya diterima oleh Allah ibadah hajinya. Mabrur artinya dia penuh dengan kebaikan yang tidak bercampur dengan dosa. Jadi pertanyaan yang menjadi tema khutbah ini, bagaimana cara menjemput haji mabrur? Maka kita bisa bagi penjelasan ini dalam waktu yang sangat singkat. Pertama, persiapan menuju berangkat haji. Bagi jamaah calon haji yang akan berangkat, dia harus mempersiapkan pertama fisik, yang kedua materi, ya, baik untuk perjalanan dia maupun untuk keluarga yang ditinggalkan. Yang ketiga, dia harus mempersiapkan rohani ataupun spiritual yang cukup. Pertama, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena banyak dosa yang dilakukan selama hidupnya sejak akhir balik. Dan kemudian dosa yang terkait dengan adami, dosa yang terkait dengan manusia, maka juga istighlal, dimohonkan kehalalannya. Yang masih punya hutang, bayar hutang. Yang pernah melakukan kezaliman dalam bentuk harta, merampas, mencuri, meminjam tidak diulangi, maka selesaikan dulu sebelum berangkat. Kemudian juga yang pernah menzalimi dari segi lisan, menghina, mencaci, menyakiti, minta maaf. Ya. Kemudian juga ya, dalam hal-hal yang lain, dia bersihkan dosa antara dia dengan Allah dan antara dia dengan manusia, sangkutan dan sebagainya. Bahkan para ulama mencontohkan, karena perjalanan haji ini dia dianggap seperti akhirat kecil atau mini akhirat. Karena nanti di padang Arafah semua orang berkumpul dengan baju ihram. Jutaan manusia berkumpul di satu padang Arafah itu dengan pakaian yang sama, menggambarkan seperti di padang mahsyar dikumpulkannya seluruh umat manusia untuk menerima hisab atau mahkamah pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin sekalian, karena itu banyak dicontohkan oleh para pendahulu kita. Sebelum berangkat haji, mereka menuliskan surat wasiat. Karena umur tidak ada yang tahu, apalagi di masa lalu perjalanan pulang pergi ke Makkah dari negeri-negeri yang jauh itu memakan waktu berbulan-bulan. Tentu tidak ada yang tahu umur seseorang, maka dia menulis surat wasiat, kalau nanti saya wafat di tanah suci demikian. Kira-kira seperti itu. Apa ini persiapan. Kemudian melanjutkan kepada perjalanan. Di perjalanan ya, di
dalam kitab Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umrah, Imam An-Nawawi pengarang kitab tersebut mengatakan kalau bisa jangan berjalan sendiri. Ya, sunnah dalam perjalanan itu tidak boleh sendiri. Ada teman di dalam perjalanan. Kenapa? Apalagi di zaman dahulu ketika melewati padang gurun dan sebagainya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di jalan. Teman itu berfungsi sebagai satu teman ngobrol untuk membunuh rasa bosan, bisa juga untuk mencarikan bantuan pertolongan kalau suatu saat kita membutuhkan pertolongan di perjalanan. Jadi itu. Kemudian di perjalanan jangan memperbanyak untuk bicara-bicara yang tidak perlu, yang laghun, yang sia-sia, tidak ada faedahnya, apalagi bercanda, misalnya yang menyakiti, bercanda yang membuli, ya. Kemudian juga pandangannya dijaga selama perjalanan itu untuk tidak melihat hal-hal yang bersifat maksiat dan sebagainya. Sampai di tanah suci, ya, dia pun melakukan hal yang sama, ya. Banyak amalan-amalan yang disunnahkan, ya, seperti doa memasuki satu negeri, kemudian doa nanti melihat Ka'bah, doa masuk Masjidil Haram. Ya, di Masjidil Haram tahiyatul masjidnya bukan sholat tapi tawaf. Maka itu pun harus diketahui oleh seorang. Yang penting adalah, ya, dia mengetahui tentang fikih haji, ya, apa saja panduan-panduan syariat tentang haji, ya. Tentu yang wajib adalah panduan syariat. Tapi agama bukan hanya syariat. Agama juga mencakup aspek batiniah, karena itu dia juga harus mempelajari hikmah-hikmah di balik setiap perintah-perintah syariat dan larangan-larangannya. Apa hikmah? Sehingga dia bisa meresapi perjalanan itu dengan sebaik-baiknya. Para hadirin sekalian, kemudian rangkaian ibadah haji sebetulnya tidak lama, maksimal 5 hari. Kenapa 5 hari? Karena dimulai perjalanan 8 Zulhijjah menuju padang Arafah. Kalau mengikuti sunnah Rasulullah, itu masuk malam 9 atau malam yang besoknya wukuf, itu ke Mina dulu, ya, ke Mina yang disebut dengan tarwiyah, kemudian baru masuk ke padang Arafah menjelang zuhur dan dimulailah wukuf setelah sholat zuhur. Namun karena pertimbangan kesulitan teknis dan sebagainya, maka jamaah haji biasanya langsung dibawa ke padang Arafah pada tanggal 8 untuk mempersiapkan diri. Paginya persiapkan, kemudian dilakukan sholat zuhur dan asar secara jamak qashar, dan ada khutbah wukuf, dan setelah itu seluruh jamaah menjalani wukuf sampai matahari terbenam. Bahkan dalam mengatakan dalam mazhab Syafi'i sampai malam pun masih bisa wukuf. Bahkan dalam mazhab lain wukuf itu malam, ya, justru bukan siang. Jadi ada perbedaan pendapat para ulama dalam hal ini. Para hadirin sekalian, setelah wukuf tanggal 9 malamnya, sorenya setelah wukuf langsung menuju Musdalifah. Musdalifah itu idealnya menginap sampai subuh, tapi kata-kata mabit itu tidak harus menginap. Maka sekarang itu dilakukan dengan sambil berjalan di atas bus melewati tempat Musdalifah. Karena berkumpulnya jutaan manusia di padang Musdalifah juga sulit. Sementara di situ juga ada melakukan pengumpulan kerikil untuk jamarat. Ya, kerikil itu jumlahnya adalah 70, yaitu 21 kerikil untuk 3 jamarat selama 3 hari. Berarti 21 kali 3 63, ya, 63 ditambah 7 yang hari Idul Adhanya hanya jumroh Aqobah saja, ditambah 7 jadi total 70 batu yang harus ada dia pegang. Dan itu seterusnya demikian sampai kemudian dia jumroh Aqobah, ya, masuk di hari raya Idul Adha, ya. Bagi yang bisa sholat id di Masjidil Haram. Kalau tidak mampu langsung ke Mina untuk jumroh Aqobah. Setelah itu sudah boleh tahallul awal. Tahallul awal itu boleh melepaskan semua atribut-atribut ihram kecuali berhubungan suami istri saja. Nanti setelah itu jamarat 3 hari, kembali ke Mekah,
melakukan tawaf ifadah yang merupakan salah satu rukun daripada haji. Jamarat bukan rukun tapi wajib. Wajib haji itu artinya kalau ditinggalkan dia membayar dam saja, tidak membatalkan hajinya. Tapi tawaf ifadah dan wukuf itu adalah rukun yang harus dilakukan. Setelah tawaf ifadah, sa'i, kemudian tahallul akhir, barulah dia bebas dan selesai dengan prosesi hajinya. Itu semua tidak sampai 5 hari. Perjalanan jamaah 40 hari itu lebih banyak adalah banyak melakukan ibadah-ibadah yang sunnah, sambil tentu saja banyak yang berbelanja dan mencari oleh-olehnya di sana. Para hadirin sekalian, selama perjalanan ibadah haji ini, terutama saat waktu ihram, harus betul-betul memahami perintah dan larangan sehingga tidak melanggar di dalam ihram tersebut. Para hadirin sekalian, itulah perjalanan rangkaian ibadah haji. Dan kemudian perjalanan pulang. Setelah pulang, itulah akan kelihatan haji mabrur atau tidaknya seseorang. Ya, ketika Rasulullah tadi mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Sahabat bertanya, "Ya Nabi Allah, ma birrul hajjil mabrur?" Ya. Ciri-ciri haji mabrur itu kebaikannya seperti apa? Rasulullah memberikan penjelasan, it'amut ta'am wa ifsya'us salam. Senang memberikan makanan atau bersedekah dan juga menebarkan salam. Menebarkan salam ada 2 makna, yaitu mengucapkan salam assalamualaikum kepada siapa saja, baik yang kenal maupun yang tidak kenal, kepada sesama muslim. Dan juga assalam bisa artinya juga menebarkan kedamaian dimanapun dia berada. Para hadirin sekalian, inilah diantara tanda-tanda ciri-ciri haji yang mabrur. Dalam keterangan lain dikatakan orang itu bisa dilihat mabrur atau tidak hajinya setelah pulang dia makin soleh, makin taat, istiqomah dalam ibadah, berubah hidupnya dari yang tadinya sebelum berangkat seperti ini, kemudian setelah pulang pun lebih ada kebaikan, peningkatan dalam hal ibadah. Inilah para sekalian bagaimana menempuh haji mabrur. Beberapa tips yang bisa saya share atau saya bagikan diantaranya adalah jangan lupa sepanjang perjalanan dari mulai berangkat di tanah suci sampai kembali banyak bersedekah, karena sedekah itu tadfa'ul bala, sedekah itu menolak bala. Sementara dalam perjalanan bala bisa saja muncul secara tiba-tiba ataupun hukuman-hukuman yang terjadi. Maka banyak istighfar, banyak sedekah, itu kuncinya supaya kita insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu perjalanan saya pribadi di tahun 2019 ada kejadian jamaah haji yang diminta uangnya oleh orang yang meminta, kemudian dia berkata, "Maaf fulus, saya tidak punya duit." Padahal di dompetnya uangnya masih penuh. Dia baru datang ke kota Mekah. Dan benarlah setelah dibicara itu, dia dapati uangnya hilang semuanya. Yang itu jumlahnya jutaan adanya. Bekal dia selama 40 hari di sana. Maka perlu kita menjaga. Bersedekah pun disarankan. Kalaupun tidak bersedekah, disarankan oleh Al-Quran, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik dan penuh ampunan lebih baik daripada bersedekah tapi diikuti dengan cacian ataupun hinaan yang menyakiti orang miskin. Maka berilah permintaan mereka, ataupun kalau tidak, tolaklah dengan halus, dengan permohonan maaf, tanpa perlu berbohong mengatakan saya tidak punya uang, karena di sana langsung uangnya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin sekalian, inilah barangkali dengan waktu yang singkat, tidak banyak yang bisa saya sampaikan tentang haji mabrur. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memotivasi kita semua ingin berangkat haji ke tanah suci. Apalagi insya Allah yang ada di ruangan ini ya adalah orang-orang yang punya kemampuan secara finansial, maka harus diniatkan. Ustaz, saya mau berangkat, pengen haji, iya. Sudah setor belum? Belum. Itu namanya bukan pengen, itu namanya baru mimpi ya. Karena Allah meminta kita melangkah. Langkahkan 1-2 langkah, ayunkan langkahmu
maka ratusan langkah berikutnya Allah yang akan menolong kita. Kalau satu langkah pertama tidak kita lakukan, maka itu sama saja dengan omongan kosong, atau yang sering kita kenal dengan omong-omong saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara iman dan Islam kita, menjaga akidah kita, meluruskan setiap langkah kita, membimbing kita dalam kehidupan kita menjadi pribadi yang soleh, pribadi yang takwa, pribadi yang penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bencana, musibah, mara bahaya, dan dari fitnah zaman, fitnah Masih Dajjal, dan semua fitnah kerusakan-kerusakan akhir zaman. Kita, keluarga kita, orang-orang terkasih kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan bangsa Indonesia, negara Indonesia dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang berjalan di atas jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita doakan saudara-saudara kita di seluruh dunia, khususnya saudara-saudara kita di Palestina yang sangat menderita, yang sangat dizalimi, yang sangat tersiksa. Mudah-mudahan Allah ringankan penderitaan mereka, mudah-mudahan Allah bebaskan tanah mereka, Allah merdekakan mereka, Allah kembalikan kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan yang sebelum mereka dijajah. Mudah-mudahan semua kepahitan mereka berbuah manis sebagai syuhada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga hati kita yang ikut terenyuh dan bersedih mudah-mudahan dicatat sebagai bentuk kepedulian dan kecintaan kita kepada mereka. Amin, amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan, wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina innallaha wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma nahakum anhu wa zajar wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warḍallahu an ashabihil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين.
وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة آمنة رخية مطمئنة، وسائر بلدان المسلمين يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، وتجري فيها أحكامك وسلطانك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والزلازل والفيضان والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين، وجيوشنا جيوش الموحدين، وعلماءنا العاملين الزاهدين. اللهم انصرنا وجميع المسلمين، خصوصا إخواننا المسلمين المظلومين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم اغفر لنا ولهم، وارحمنا وإياهم، واحفظنا وإياهم، وعافنا وإياهم، واحفظنا وارزقنا وإياهم، والطف بنا وبهم، وافتح لنا ولهم فتحا قريبا، وفرج عنا وعنهم فرجا عاجلا. اللهم رد علينا القدس ردا جميلا، ووحد صفوف المسلمين خصوصا أمراءهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوا الله من فضله يؤتكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. سووا صفوفكم استقيموا واعتدلوا. Sofnya diluruskan dan dapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله
أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jemaah sekalian, Jumat ini kami telah menyediakan nasi jemaat berkah. Silakan bisa diambil di depan masjid. Terima kasih.